Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais MAJT-TV dimanapun Anda berada, kita masih akan mengkaji yaitu tentang raja-raja di dalam Al-Quran, dan secara khusus kita membahas tentang Raja Sulaiman di dalam Al-Quran. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Al-Quran berbicara tentang Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Yang pertama, beliau mempunyai kecerdasan dan kebijaksanaan sejak kecil. Usia 11 tahun beliau sudah mampu mendamaikan dua kampung yang berseteru gara-gara kambing-kambing dari salah satu kampung menghabiskan kebun-kebun tanaman di kampung sebelahnya. Kemudian pada usia 14 tahun beliau menjadi raja dengan pasukan, dengan rakyat yang terdiri dari manusia, jin, hewan-hewan, angin, dan sebagainya. Termasuk juga gunung-gunung, pepohonan, semuanya tunduk dan takluk kepada Raja Sulaiman. Dan untuk selanjutnya, beliau itu juga mempunyai pengikut yang sangat alim dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut di dalam surah An-Naml ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Seorang yang mempunyai ilmu dan kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Sebagaimana sudah disampaikan, ini terjadi pada kisah Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ada di Yaman, sementara Raja Sulaiman ada di Palestina atau di Syam. Jarak antar keduanya itu kira-kira 2000 km. 2000 km ya, mungkin antara dari ujung Banten sampai Bali mungkin ya, sekitar itu. Atau mungkin lebih jauh lagi. Nabi Sulaiman berkehendak supaya singgasana Ratu Bilqis yang konon panjangnya 18 meter, tingginya 18 meter, lebar juga 18 meter, itu bisa di hadapan Nabi Sulaiman, bisa di hadapan Nabi Sulaiman
dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian beliau menyampaikan kepada para pembesarnya, siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis? Ifrit berkata, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawa singgasana Ratu Bilqis, kamu duduk, sebelum kamu berdiri singgasana itu sudah sampai. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau, aku pengen yang lebih cepat. Kemudian datanglah seseorang yang mempunyai ilmu. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ada yang menafsiri bahwa orang tersebut itu adalah waliullah, di mana beliau atau orang itu mempunyai Ismullah Al-A'zam, diberi Ismullah Al-A'zam, dan itu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada sembarang orang. Barang siapa yang diberi Ismullah Al-A'zam, maka dia meminta apapun, berdoa apapun, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Ismullah Al-A'zam? Ya, para ulama macam-macam berbeda pendapat. Karena apa ya, bisa jadi yang namanya Ismullah Al-A'zam itu tidak satu, tapi memang banyak. Ada yang bilang itu adalah rangkaian dari beberapa Asmaul Husna. Tapi ada yang bilang Ismullah Al-A'zam itu adalah Allah, lafal Allah. Ada bilang yang lain dan sebagainya. Tapi pada intinya, orang yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam durasi kedipan mata, ini di dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan bahasa alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Orang yang mempunyai ilmu dari kitab. Kitab apa? Waktu itu berarti kitab suci Taurat, atau mungkin kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Jadi beliau itu memang alim di dalam ilmu kitab, alim di dalam kitab suci, alim tentang kitab suci, mengetahui tentang seluk-beluk kitab suci, sehingga oleh ulama-ulama ahli hikmah pada zaman sekarang itu kemudian dijadikan sebagai kias, sebagai analogi. Mereka berpikirnya seperti ini. Kalau kitab suci Taurat dipelajari dengan seksama, ya, ditelusuri dengan detail, akan diperoleh suatu rahasia yang itu menjadi mantra yang agung, maka kemungkinan besar Al-Quran juga demikian itu. Awalnya ya para ulama misalnya di kitab Syamsul Ma'arif atau Khazinatul Asrar, kesenengane Aden, atau Syumusul Anwar,
atau kitabnya Ahmad Al-Buni Usulul Hikmah. Kitab-kitab dukun, kitab-kitab dukun itu dengan cara yaitu meramu dari ayat-ayat suci Al-Quran, ditelusuri, kemudian dicari sisi hikmah dari Al-Quran itu. Secara keilmuan itu adalah sangat mungkin. Karena apa? Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, "Likulli ayatin zahrun wa batnun." Likulli ayatin zahirun wa batinun. Ayat Al-Quran itu ada sisi atau aspek lahiriah, ada juga aspek batiniah. Al-Quran juga menyebut dirinya adalah fihi shifa'un linnas, sebagai obat, baik obat hati maupun obat fisik. Jadi kemudian menunjukkan, mensinyalir bahwa ayat-ayat suci Al-Quran itu juga mempunyai kemampuan, mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai mantra agung. Dan itu kemudian dilakukan oleh ulama-ulama hikmah gitu ya. Dan mereka itu melakukan uji coba tentang kesaktian Al-Quran dari sisi itu ya. Dan mereka itu tidak menuliskannya di dalam kitab kecuali kalau memang sudah terbukti. Misalnya menyembuhkan orang sakit pakai ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Dan memukul gunung, wa idza batashtum jabbarin. Dan mengusir orang, wa hiya tazruhur riyah. Macam-macam ayat-ayat itu. Dan mahabbai cewek, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusla 'ala 'aini. Itu semua digunakan. Fatihah dibaca berapa kali, Inna anzalna dibaca berapa kali. Mereka itu sudah melakukan uji coba, eksperimen. Oleh karena itu kitabnya disebut dengan mujarrobat. Mujarrob itu artinya apa? Mujarrob tidak jamu yang mujarab, tidak. Mujarrob itu maksudnya adalah dari kata jarroba, yujarribu, tajriban, kemudian mujarribun, jarroba itu artinya apa? Mencoba. Jarroba itu artinya mencoba, melakukan, mengeksperimen. Nah, kemudian tajriban wa tajribatan itu artinya adalah percobaan atau eksperimen. Kemudian mujarribun adalah orang yang mencoba. Nah, mujarrab itu adalah sesuatu yang sudah dicoba. Jadi mujarrobat itu adalah sesuatu yang sudah dieksperimenkan. Nah, mujarrobat ini, jadi mujarab itu tidak, ya mujarab kemudian oleh tukang-tukang jamu kemudian diartikan mujarab itu manjur, ya boleh. Manjur itu maksudnya adalah terbukti manjur. Nah, orang-orang yang mengkaji Alkitab pada zaman Nabi Sulaiman itu bisa
Pada zaman Nabi Sulaiman itu bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina atau ke Syam, Syria dalam waktu sekedipan mata. Karena apa? Karena orang tersebut bisa mengetahui rahasia dari Alkitab. Nah, orang-orang zaman sekarang yang bisa mengetahui rahasia Al-Quran itu juga bisa melakukan hal-hal yang serupa. Termasuk juga orang-orang yang mengkaji Al-Quran secara tafsiran lahir, itu juga bisa menemukan suatu penemuan yang luar biasa. Misalnya ya, Fir'aun mati di dalam laut, mati tenggelam, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini wahai Fir'aun, aku selamatkan badanmu supaya menjadi tanda, supaya menjadi peringatan kepada orang-orang setelahmu, Fir'aun. Akhirnya gimana? Akhirnya ada orientalis, seorang dokter dari Prancis ya, namanya Maurice Bucaille, itu meneliti mumi Fir'aun. Itu ternyata mumi Fir'aun itu terdapat kandungan garam yang sangat banyak. Gereng-gereng. Ini nggak pernah ada ilmuwan selama ribuan tahun itu berbicara bahwa ada mumi yang mempunyai kandungan garam yang sangat banyak. Kok ini ada Al-Quran? Kok ada Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa ada mumi yang pernah tenggelam di laut? Jika menggali Al-Quran, dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang besar. Ada lagi, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dan kami mampu untuk meluaskannya. Orang-orang zaman dahulu plonga-plongo meluaskan, ya memang langitnya memang luas. Tapi apa? Ilmu fisika modern itu kemudian menemukan bahwa alam semesta itu semakin lama itu semakin luas. Wa inna la musi'un, dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala musi'una, meluaskan. Jadi kalau dulu mungkin ya tahun 1 juta sebelum Masehi misalnya ya, itu jumlah bintang di langit mungkin 370 miliar. Nah, saiki itu mungkin sudah 2,6 triliun mungkin. Nah, percaya itu mungkin. Nah, percaya itu mungkin. Jadi dengan mengkaji Al-Quran, mengkaji Alkitab, itu orang bisa mengetahui rahasia-rahasia alam. Nah, apa yang dilakukan oleh orang sakti pada zaman Nabi Sulaiman, ya, itu kemudian ya oleh Albert Einstein ya dengan teori relativismenya, itu ya, itu dia tuh bisa mengatakan gini, barang siapa yang bisa masuk ke black hole,
Barang siapa yang masuk ke black hole, lubang hitam, dia itu bisa masuk ke alam masa lampau, alam masa depan. Jadi kira-kira orang sakti pada zaman Nabi Sulaiman kenapa bisa memindahkan barang dengan jarak 2000 km dalam hitungan detik? Itu karena dia itu bisa menembus dimensi lain, menembus kayak golo Doraemon atau Doraemon ya, pintu apa jenenge? Pintu kemana saja. Pintu kemana saja. Ini gambaran seperti itu. Jadi orang sakti pada zaman Nabi Sulaiman itu bisa masuk ke pintu kemana saja, kemudian tembus ke istananya Nabi Sulaiman. Jadi di istananya Ratu Bilqis di Yaman, dia bisa masuk ke pintu kemana saja, kemudian keluar ke pintu kemana sajanya pada istananya Nabi Sulaiman. Sama sebetulnya, sama. Baik, selanjutnya, mesti teror kampung. Kapan-kapan diceritakan itu ya tentang ilmu perdukunan. Senang itu kalian. Lupa diajari Syamsul Ma'arif Pak. Yo, Selanjutnya Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman itu lebih mementingkan risalah ilahiyah yaitu nubuwah daripada kekayaan duniawi. Tersebut di dalam surah An-Naml ayat 29 sampai 31. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du 'alayya wa'tuni muslimin. Kemudian An-Naml 36 falamma ja'a Sulaiman qala atmiddunani bimal fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ayat ini falamma ra'ahu mustaqirran 'inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Jadi intinya adalah Nabi Sulaiman dibalik kekayaannya yang luar biasa. Di dalam Al-Quran itu diibaratkan wa utina min kulli syai', dan kami Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu diberi segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing sugih-sugih, wong ning alam dunia punya apa? Itu Nabi Sulaiman pasti punya. Wes ngene iku. Orang di jagat raya mempunyai sesuatu yang hebat dalam bentuk apa, itu Nabi Sulaiman pasti punya. Jadi istananya, singgasananya Ratu Bilqis yang besarnya semacam itu ya, itu juga dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Maka kalimatnya falamma ra'ahu mustaqirran indahu, maka ketika dia Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya. Kita lihat, orang kalau bilang terletak di hadapannya, itu artinya apa? Nabi Sulaiman duduk di istana yang juga besar seperti istana, di singgasana yang besar sebagaimana singgasananya Ratu Bilqis. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak terkecoh, tidak tertipu, tidak terperdaya oleh semuanya itu, baik harta benda duniawi
maupun keramat-keramat maupun mukjizat-mukjizat itu sama sekali tidak menyebabkan Nabi Sulaiman itu berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Kalau dalam dunia kewalian ya, dalam dunia kewalian misalnya Nur Muhammad pengen jadi wali, akhirnya terus wirid ya, wirid, zikir, saking kesel wirid sampai keturun, wirid, zikir, wes pokoknya hatinya wis resik, jiwanya wis kinclong. Selang 2 atau 3 tahun itu keramatnya muncul. Dia mempunyai kesaktian. Kesaktian piye? Rambutnya digunting ora daso. Makanya dibiarkan panjang, digunting ora daso. Dene ini demak musak jangkaan. Nah, ketika si Nur Muhammad dia itu menjadi terperdaya oleh kesaktiannya, gugur kewaliannya. Orang situ jadi wali. Sebabnya apa? Si jenis keramat kesaktian ya. Itu adalah ujian terakhir sebelum orang itu menjadi wali. Jadi orang mempunyai keramat ini tidak menunjukkan bahwa dia sudah wali loh. Tapi ujian terakhir sebelum dia menjadi wali. Kalau dia itu sudah terkecoh, merasa bangga, merasa hebat, mempunyai kesaktian itu wes turun derajatnya. Orang situ jadi wali. Dan itu banyak itu. Banyak sekali orang-orang semacam itu. Sajane kurang sidik jadi wali. Goro-goro kemudian diberi keramat dan dia merasa senang, merasa tersanjung. Dijalui donga, diwai amplop pirang-pirang terus seneng wis mandek. Wis ora sida dadi wali. Nah, Nabi Sulaiman itu adalah contoh di mana beliau, ya jenenge nabi itu lebih tinggi daripada wali ya. Di mana beliau itu tingkat nubuwahnya, tingkat wilayahnya, kewalian dan kenabiannya itu tidak bergeser sedikit pun. Beliau bisa mengendalikan angin, beliau bisa mengeluarkan mukjizat yang tidak ada yang bisa melakukan, tapi langsung disertai yaitu hadza min fadli rabbi. Langsung itu. Makanya kalian ya, barangkali sudah direncanakan oleh Allah kalian itu jadi wali misalnya ya. Kok kemudian diuji sakti piye lah. Iso ngeramal, iso apa jenenge mlaku kancamu kejeduk kabeh kok kowe ora misalnya. Nyekel watu mbek remet langsung ajur misalnya. Hati-hati. Kamu harus hati-hati. Kalau kamu sudah tersanjung, sudah tergiur, merasa senang dengan kemampuanmu, yakinlah bahwa kamu tidak akan naik kelas. Mentok di situ, kemungkinan besar malah kelasmu turun. Jadi apa? Jadi wong awam. Nah, Nabi Sulaiman ini kelas kenabian dan kelas kewalian beliau itu masih tetap eksis. Dan itu sulit dilakukan oleh siapapun kalau dia itu bukan nabi. Bagaimana? Angin bisa dikendalikan, ya? Kewan-kewan bisa diajak ngomong, bisa disuruh macam-macam.
jin-jin setan gendruwo wewe gombel sundel bolong dikon ngopo manut karo Nabi Sulaiman. Tapi beliau sama sekali tidak tergiur dengan itu semua. Dan kalimat yang selalu diucapkan oleh Nabi Sulaiman, wa utina min kulli, aku diberi, bukan aku bisa melakukan, tapi wa utina min kulli syai. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Makanya derajat kenabian beliau itu benar-benar eksis, tidak tergoyahkan sama sekali. Ini wong biasa, jenenge wong biasa, munggah pangkat seneng, ya toh, munggah pangkat seneng, rezeki tambah seneng, ya apa-apa jenenge wong biasa. Tapi nek kowe pengen dadi wali, wah gawat ya. Munggah pangkat kok seneng, wah itu wis angel dadi wali, angel. Angel. Kowe dagang, kamu dagang. Dengan kerja yang sama, terus buka toko jam itu krek, kemudian tutup jam 5 sore krek, wiridmu biasa-biasa saja, podo. Kok diberi keuntungan sing besar? Wow, itu yang biasa senang. Ini tergantung. Kalau kamu senang dengan laba yang kamu dapatkan, di mana laba itu berlipat-lipat, berarti kamu manusia biasa. Tapi kalau begitu kamu mendapatkan laba yang besar, kok kemudian susah, ya Allah, aku kok untuk untung akeh, iki nikmat apa laknat ya? Iki nikmat apa ujian ya? Oh, berarti kowe calon wali. Calon wali. Tapi nek untuk alhamdulillah awake dhewe entuk untung akeh wis berarti wis wong biasa. Wong biasa ora wali. Kowe dilale diberi keenceran otak. Ngapalke Al-Qur'an seret. Wah, akhirnya sombong, aku bisa ngapalke sak juz sedina. Oh, siku orang mung sekedar wong biasa plus songong wis. Wong biasa plus songong. Tapi kamu bisa menghafalkan satu hari misalnya 4 halaman, kemudian bangga, Masya Allah, otakku pengen encer. Ya wes, ya kamu manusia biasa, tidak bakal jadi wali. Tapi kalau kamu tiba-tiba lancar hari ini, kemudian berpikir, ya Allah, aku tidak kok lu lancar hafalanku, ya Allah. Ini sebetulnya nikmat dari kamu atau ujian dari kami, ya Allah. Oh, kowe calon wali. Wis penak, boy niteni wis penak. Niteni penak. Wong untuk nikmat kemudian pamer-pamer iki wong songong wis. Wong untuk nikmat terus alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah iki wong biasa. Iku wong biasa. Tapi wong untuk nikmat kemudian liya beluani, ini bala. Mungkin Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liya beluani, ashkuru am akfur. Gusti, nah ini loh, ini calon wali ini Gusti, kok kula angsal keuntungan akeh kaya ngene niki, iki nikmat tenanan apa ujian Gusti? Sing calon wali kowe. Nanti ya, bisa beda ya. Semuanya itu. Sebenarnya Nabi Sulaiman itu
Meskipun beliau itu raja, tapi kenabiannya itu tetap eksis, tidak tergoyahkan. Wah, itu ora iso ditiru. Manusia biasa tidak bisa ditiru. Lah wong ana wong dadi pawang kula, wis gayane terus ning pinggir dalan, ning kene kotak amal. Ana kotak amal main karo ular. Rumangsa itu adalah kehebatan. Terus di YouTube ditulis, jangan tiru, ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Ngaku nih ini profesional. Padahal masa kuku irengnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman biar hadza min fadli rabbi. Nek ini bisa ngobati sithik profesional. Dukun ampuh, tabib ampuh, guys. Mendapatkan ujian, kerajaannya terlepas dari tangannya. Dalam surat Sad ayat 34, wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyi jasadan summa ana. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Ini kisah ini macam-macam versinya ya. Tapi yang versi menarik itu adalah jadi Nabi Sulaiman itu mempunyai cincin yang disebut dengan khotam Sulaiman ya. Itu biasanya ning omahmu ya. Ning omahmu ning ngarep pintu terus si khotam Sulaiman ya toh. Kadang ana sing gambare Nabi Sulaiman numpak singa, kemudian ana iki lho segitiga dipalang terus ana raja-raja ya. Khotam Sulaiman. Nah, cerita versi pertama itu Nabi Sulaiman itu mempunyai cincin yang biasa disebut dengan khotam Sulaiman. Setiap beliau itu masuk ke tempat mandi atau mau buang hajat, itu cincinnya dilepas, kemudian diserahkan atau dititipkan kepada istrinya. Nah, suatu ketika karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman itu menikahi seorang perempuan. Seorang perempuan dikiranya itu baik, itu ternyata si perempuan itu adalah penyusup. Penyusup. Karena dia penyusup, sudah kong kali kong dengan setan. Nah, pada hari itu Nabi Sulaiman masuk ke toilet, cincinnya dilepas, kemudian diserahkan kepada si istrinya itu. Nah, versi pertama ini kemudian si istrinya itu, karena dia itu adalah penyusup, itu kemudian menyerahkan cincin itu kepada bolone, yaitu pemuja setan. Versi yang kedua itu ada setan yang sakti yang bisa ngimbo-ngimbo, bisa menyerupai Nabi Sulaiman. Jadi ketika beliau masuk ke toilet, kemudian si setan itu ngimbo-ngimbo sebagai Nabi Sulaiman, kemudian minta cincin itu. Setelah itu pergi. Nah, Nabi Sulaiman yang asli keluar dari toilet bertanya, "Dek, ini cincinku." Loh, sampun jenengan suwun mau kok. Loh, kapan aku lebih itu? Wah, wis. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman asli kemudian terusir dari istana, lontang-lantung berkelana selama 40 hari.
selama 40 hari dengan pakaian yang compang-camping dan sebagainya. Sementara di istananya, di singgasananya itu diduduki oleh setan sing membo-membo Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkelana mencari cincinnya. Kersane Gusti Allah, ya. Kersane Gusti Allah, Nabi Sulaiman di pinggir pantai itu membeli ikan, dan ikannya kemudian dibawa ke rumah, dibelah perutnya, ternyata cincinnya itu ada di perut ikan. Kenapa bisa demikian? Karena ceritanya adalah begitu setan yang ngimbo-ngimbo Nabi Sulaiman itu sudah mendapatkan cincin, itu kemudian dilempar ke laut. Dilempar ke laut, kemudian dimakan oleh ikan. Nah, selama 40 hari orang-orang ya kaget. Iki Nabi Sulaiman kok ora biasa nih. Nabi Sulaiman ora kaya biasa nih. Tindak tanduknya aneh dan sebagainya. Akhirnya para pembesar istana, istri-istri Nabi Sulaiman itu kemudian melakukan mujahadah, istighosah, berdoa supaya Nabi Sulaiman kembali. Itu cerita sing model dongeng. Tapi cerita sing lurus-lurus saja itu bagaimana? Cerita yang lurus-lurus saja itu ya Nabi Sulaiman itu kerajaannya tidak dicabut, beliau juga tidak lontang-lantung, tapi beliau itu terkena penyakit selama 40 hari sehingga apa? Sehingga tidak bisa menjalankan roda kerajaannya dengan baik. Ya wallahu alam mana yang benar, tapi sing cerita cincin Nabi Sulaiman hilang itu juga diceritakan oleh Ibnu Katsir, At-Tabari, dan penafsir-penafsir yang lain. Dan penafsiran itu selaras dengan ini, surat Sad ayat 35. Qala rabbi ighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Ini menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa kerajaan beliau itu pernah lepas. Dan begitu kerajaannya kembali kepada Nabi Sulaiman, dia tidak ingin kerajaannya itu dikuasai oleh orang lain. Bukan karena beliau itu haus kekuasaan, bukan karena beliau itu gila jabatan, bukan. Karena siapapun selain Nabi Sulaiman tidak akan bisa mampu menjalankan roda pemerintahan sembari tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbukti sampai sekarang itu. Terbukti. Orang hanya diberi sebagian kecil dari kerajaan atau kemampuan Nabi Sulaiman, wis kalap. Orang diberi kemampuan bisa berbicara dengan hewan, wis kalap, merasa hebat. Orang diberi kemampuan untuk bisa mengatur rakyat manusia, wis sombongnya minta ampun. Tidak ada yang bisa. Ya oleh karena itu ya, yang bisa dilakukan oleh para raja atau orang-orang setelah Nabi Sulaiman itu ya cuma bagian-bagian kecil dari kekuasaan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Sebabnya apa? Tidak mampu.
Hanya Nabi Sulaiman yang mendapatkan keramat, yang mendapatkan mukjizat, yang mendapatkan kehebatan yang sedemikian dahsyat, tapi tetap hadza min fadli Rabbi. Angel sekali. Dan terakhir yaitu Raja Sulaiman meninggal. Raja Sulaiman meninggal bagaimana? Kemarin sudah saya singgung. Jadi Nabi Sulaiman meninggal itu dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri menunggui pasukan-pasukannya baik dari manusia maupun jin yang sedang membangun haikal Sulaiman atau kuil atau tempat ibadah. Beliau berdiri di menaranya itu sambil sambil bertopang dengan tongkat, Mereka tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Mereka tetap kerja sampai akhirnya tongkat Nabi Sulaiman itu dimakan oleh rayap. Kemudian Nabi Sulaiman roboh. Yang dimakan kok tongkatnya, bukan jasadnya. Ini menunjukkan bahwa jasad Nabi Sulaiman itu terjaga dari bisa dimakan oleh hewan-hewan. Sebab ini manusia biasa ya, manusia biasa. Ono iwak bene ya, iwak semambu wis sindat masuk, semut masuk, belatung masuk. Tapi Nabi Sulaiman enggak. Justru yang dimakan itu adalah tongkat. Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. InsyaAllah besok kita akan berganti tema, yaitu tentang Raja Dzulqarnain. Bagaimana kisah Raja Dzulqarnain? Ikutilah episode berikutnya pada hari Jumat mendatang, insyaallah. Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.